Banyak orang sakit, tetapi tahan sakitnya di rumah. Dia nggak ke rumah sakit karena keterbatasan ekonominya. Saya berjanji kepada diri saya sendiri, suatu ketika kalau Tuhan mengizinkan saya untuk jadi pemimpin, maka yang pertama saya harus lakukan adalah membantu orang untuk berobat gratis dan kemudian membantu orang dalam hal pendidikan. Saya harus launching kesehatan gratis. Oke. Dan saya tidak mau tahu karena ini niat saya harus launching. Yang kedua, saya mungkin program ini mungkin berada di Fakfa. Oke, apa itu Pak? Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya dan kali ini happy banget ditemenin sama Bapak Samaun, Bupati dari Fakfak. Apa kabar Pak Samaun? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Pak ya. Tadi gimana Pak perjalanan ke sini Pak? Alhamdulillah lancar-lancar, macet dikit aja. Macet dikit, macet banyak kali Pak. Enggak, dikit aja dikit. Kalau hari sedikit aja macet. Kebetulan tadi pagi hujan ya Pak ya? Iya, Iya betul. Berarti Bapak nggak langsung dari ini? Dari saya dari rumah, tapi di Jakarta ini udah dari hari Jumat kemarin. Jumat. Oke Pak. Emang sering Pak ke Jakarta Pak? Mampir? Pas lagi ada kegiatan, ada acara baru ke Jakarta. Kalau tidak ya, kita pasti fokus untuk kerja betul, urus Pak. daerah. Nah, wah, itu. aku berterima kasih banget nih Pak udah bisa mampir ke sini, ngobrol-ngobrol juga sama Jessica di sini ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Pak, nanya-nanya sedikit. Paling pasti sahabat Kompas.com juga banyak mau tahu tentang Pak Samaun. Oh, iya. Oke, Bapak, info yang saya dapat itu kan Bapak sempat pernah ikut pilkada pada tahun 2020, betul itu Pak? Betul. Waktu itu kan ya hasilnya mungkin belum sesuai harapan Bapak. Tapi gimana itu Pak, cara Bapak survive dan bangkit lagi gitu Pak? Ya, jadi kalau cerita benar di tahun 2020, ceritanya memang sangat luar biasa ya. Luar biasanya bahwa saat itu saya memborong semua partai, rekomendasi semua partai politik, yang kemudian saya berpikir untuk melawan kota kosong. Ya, karena Pak Bupati yang lama sudah selesai di 2 periode ya. Nah, saat itu. Dan saat itu kebetulan saya lagi menjabat selaku Kepala Dinas PU Fakfak. Tetapi setelah proses berjalan, saya lawannya lawan independen, ya, 1 orang. Tetapi memang harus kita akui bahwa garis tangan, ya, nasib seseorang itu ditentukan oleh yang di atas. Manusia berusaha, namun semaksimal dia lakukan. Tetapi kalau garis tangan nasibnya belum, saya yakin bahwa dia belum harus itu. Dan saya menyadari itu. Saya menyadari itu dan saya menerima itu dengan ikhlas bahwa belum waktunya saya untuk memimpin Kabupaten Fakfak saat itu. Luar biasa sih Pak ya. Tetapi saya mengambil hikmah dari kegagalan itu. Saya melihat bahwa ini bukan suatu kegagalan itu, tetapi saya mengambil sebagai suatu perbaikan untuk memperbaiki diri. Itu ke depan. Oke, luar biasa sih Pak, sangat inspiratif ya. Ya. Atau mungkin kegigihan ini didapat dari waktu sedari muda Pak, waktu menempuh pendidikan dulu Pak. Katanya yang just info dapat info katanya memang di tengah keterbatasan Bapak tetap untuk pendidikan tuh tetap sangat ini gitu ya Pak ya? Iya, memang saya aslinya dari Tidore, Maluku Utara. Karena memang dari kehidupan orang tua keluarga yang keterbatasan dalam menempuh pendidikan. Sehingga selesai menempuh pendidikan, saya harus merantau ke Biak. Waktu itu Irian Jaya. Ya. Memang sama sekali di dalam benak saya tidak berpikir bahwa untuk menjadi bupati kelak dan ini nggak ada dalam pikiran itu. Tidak direncanakan ya Pak ya berarti ya? Bagaimana mau berpikir jadi bupati? Hidup aja susah. Ya.
hidup aja susah. Boleh dong Pak diceritain Pak gimana waktu Ya, itu kisah? jadi artinya bahwa dari keluarga yang sederhana Iya. dan kemudian masih punya adik-adik yang masih sekolah, bebannya masih besar. Dan kemudian saya harus berpikir kalau saya tidak hijrah keluar, arti untuk membantu orang tua dan kemudian melihat adik-adiknya. Larilah saya ke Biak waktu itu tahun 1988. Setelah tamat dari SMEA di Tidore, larilah saya ke Biak. Begitu. Luar biasa ya Pak ya perjuangan. Dan di Biak, cerita sedikit ya. Iya boleh banget Pak. Lahir di Biak tahun 88, 89 itu saya kerja di asuransi, Mbak. Oh, Oke, berarti pekerjaan pertama asuransi dulu ya Pak ya. Bumi Putra 1912. Oke. Ya. Kerja di Bumi Putra 1912 itu saya ini punya baju putih yang dikasih dari tete bawa dari kampung, itu satu saja. Celana ini om yang jahit saya celana dan beli saya sepatu satu. Berarti cuci pakai Cuci pakai. Sepatu karena jalan asuransi ini kan cari nasabah di luar. Betul. Nggak punya kendaraan. Satu minggu Jebol. sepatu jebol. Terus gimana itu Pak solusinya waktu jebol tuh Pak? Udah jahit lagi. Ya ampun. Nggak pernah beli. Nah sampai 3 bulan kemudian sudah dapat nasabah, terus dapat komisi, baru saya beli sepatu, beli celana, beli baju. Oke, jadi ada 2 Pak. Jadi bajunya itu pulang, keringat, cuci, taruh di belakang kulkas. Iya bener ya. Karena di belakang kulkas bisa ngeringin baju. Bisa ya, Pak baju. Pagi tips hari ini teman-teman. Pagi setrika. Jalan lagi kita gitu. Ngerti. Jadi memang kalau kita hidup di awalnya susah dan kemudian tahu benar-benar menderita, maka akan muncul kegigihan itu nanti di depan. Itu juga yang menjadi tongkat dari cara pandang Bapak untuk memimpin hari ini ya Pak ya. Betul Banget ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin just penasaran sih Pak, kan memimpin di daerah kepulauan Pak, dengan tantangannya pasti unik-unik ya Pak ya. Ya betul. Kira-kira tuh apa sih menurut Bapak ya pribadi tantangan terbesar gitu memimpin di daerah kepulauan betul? Memang betul sekali bahwa Fak-Fak sendiri daerah kepulauan yang jumlah wilayahnya cukup luas ya. Betul. Kurang lebih 14.300 sekian. Jumlah penduduk berapa? Jumlah penduduknya kurang lebih 96.000. 96.000. Dan kampungnya 142, distriknya 17. Oke, distrik 17. Ya, ada distrik yang di kepulauan yang harus kalau mereka masuk ke Fak-Fak harus melalui menggunakan Johnson atau Speed. Itu jarak tempuh kurang lebih 3,5 jam. Dan kemudian ada yang di daerah Tomage Bomberai kurang lebih 170 kilo. Wow. Itu semua daerah berbukit-bukit, jalan darat sudah, alhamdulillah jalan daratnya sudah. Yang bisa diakses kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam. Akses juga. Jalan darat, mobil motor? Mobil motor bisa, sekarang sudah bisa. Sip. Nah, akses ini dilakukan pada saat waktu saya menjabat sebagai Kepala Dinas PU waktu itu. Oke. Ya. Berarti sebelum jadi memang tingkat kesulitan yang tinggi dari akses transportasi ya. Transportasi yang memang harus kita tempuh. Dan itulah kendala sebagai seorang kepala daerah, bagaimana dia harus berpikir agar bisa menghubung antara kampung distrik yang satu untuk sampai ke distrik yang lain dan kemudian sampai di ibu kota kabupaten. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Ya. Pak, setelah melalui perjalanan panjang ya Pak memimpin daerah Fak-Fak, itu apa sih emangnya fokus utama kebijakan Bapak yang Bapak bangun gitu di Fak-Fak? Kalau saat ini selaku jadi bupati, saya pelantikan kan waktu tanggal 20 Februari. Yes. Saya saat ini lagi berfokus utama itu adalah mengurus manusianya. Yes. Manusia ini dalam arti bahwa soal kesehatan dan soal pendidikan. Betul banget Pak. Kenapa dua
program ini yang saya prioritaskan. Ada hal menarik di sini, Mbak. Saya waktu menjadi kepala dinas PU dulu, di Kefak-Fak ini kebiasaan kita, kalau kita kurang kita pasti minta tolong minta bantu sama orang lain. Dan dari mana itu biasanya, Pak? Masyarakat ya, masyarakat yang kurang mampu, dan kebetulan dia kurang, dia selalu naik minta bantu kepada kepala dinas atau pejabat yang menurut dia mungkin bisa dibantu. Nah, saya waktu menjabat kepala dinas, setelah salat subuh selesai biasa ada yang nunggu saya di rumah itu bisa 5, 6, sampai 7 orang nunggu saya. Nah, saya sendiri menyadari bahwa orang yang datang, karena tadi saya katakan, saya pernah dulu mengalami susah. Jadi kalau saya tahu orang datang, berarti dia susah, minta dibantu. Saya selalu temui orang seperti begini. Jadi pada saat saya nanya, mama atau om atau ade, bapak, apa yang bisa saya bantu? Yang selalu muncul hanya 2. Yang pertama, bapak, anak saya sekolah, tapi kasihan nggak ada sepatu. Yang kedua, belum ada baju. Anak saya mau sekolah tapi belum bisa bayar uang pendaftaran. Kemudian ada lagi yang lain, Pak, saya punya keluarga sakit, mau ke dokter nggak ada uang, mau ke apotek beli obat tidak ada uang, meminta bantu. Nah, begitu sampai di kantor, hal yang sama muncul. Sudah ada yang nunggu di kantor juga untuk mengeluhkan hal yang sama. Ya, Pak, ya? Dan 2 hal ini yang sering hampir dari waktu ke waktu. Kesehatan dan pendidikan. 2 hal ini yang sering muncul di situ. Akhirnya saya berpikir dan saya berjanji kepada diri saya sendiri, suatu ketika kalau Tuhan mengizinkan saya untuk jadi pemimpin, maka yang pertama saya harus lakukan adalah membantu orang untuk berobat gratis dan kemudian membantu orang dalam hal pendidikan. Itu niat saya. Makanya kenapa saya gagal di tahun 2020, saya kembali lagi mencalonkan di 2024 hanya ingin mewujudkan impian saya ini. Karena impian itu ya, impian Pak, saya ingin membantu. Untuk membantu ini. Betul. Membantu ini. Itu niat saya. Karena saya merasa bahwa banyak orang yang masih butuh bantuan seperti ini. Dan itu yang ada dalam batin saya. Sehingga keyakinan saya bahwa dengan niat tulus saya ini, saya maju lagi Bupati 2020, insya Allah 2024 saya pasti dapat. Karena niat yang tulus dari saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti tahu mendengar doa saya dan niat saya pasti tahu. Padahal yang saya lawan ini incumbent. Ya, seperti itu. Mbak. Luar biasa sekali sih, Pak. Niat untuk membantu orang. Saya lanjut lagi terkait dengan pengobatan gratis. Sehingga saya dilantik pada tanggal 20 masuk retret. Setelah itu masuk lagi di kita puasa. Malam puasa. Dan kemudian setelah lebaran. Pertama saya bilang selesai lebaran saya harus launching kesehatan gratis. Dan saya tidak mau tahu karena ini niat saya harus launching. Berarti sudah berjalan ya, Pak, ya sekarang ya? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Ke semua daerah. Semua daerah. Gimana cara daftarnya itu, Pak? Jadi caranya saya tidak membuat kartu atau apa. Jadi saya launching pada saat saya sedikit cerita. Boleh, saya launching pada tanggal 8 April. Itu sebelum saya launching malamnya, saya ngecek dulu rumah sakit. Tempat tidur di rumah sakit itu jumlahnya 132 tempat tidur. 132. Saya cek malam itu di rumah sakit itu yang isi 41 tempat tidur. Orang sakit ya.
paginya saya launching pengobatan gratis jam 10 pagi. Begitu jam 12 sudah berita sudah keluar, informasi sudah kemana-mana bahwa Pak Bupati meluncing pengobatan gratis di rumah sakit. Nah, syaratnya hanya KTP saja, Mbak. Yang penting KTP fak-fak. Jam 1 saya ikutin, ternyata sudah mulai orang datang ke rumah sakit. Jam 6 lewat 15 menit sore hari, rumah sakit itu penuh, Mbak. Penuh. Rumah sakit penuh. Dan semua tempat tidur terisi. Tempat tidurnya semua terisi. Luar biasa. Mereka telepon saya dan saya naik. Akhirnya saya berpikir bahwa setelah saya jalan keliling lihat semua ruangan, saya berpikir bahwa ternyata niat saya betul. Banyak orang sakit tetapi tahan sakitnya di rumah. Dia nggak ke rumah sakit karena keterbatasan ekonominya. Betul. Sehingga dia tidak ke rumah sakit. Dengan pengobatan gratis ini, mereka semua berbondong-bondong ke rumah sakit. Jadi mereka datang hanya dengan bermodal KTP, dari mulai layani dari registrasi masuk ke UGD, sampai dengan proses mereka diperiksa sampai rawat inap, sampai dengan obat, semuanya gratis. Berarti sistemnya kayak mirip BPJS gitu ya Pak? Ya? Langsung datang, bukan di website, harus daftar dulu gitu, enggak ya Pak? Enggak. Jadi kita ada bekerja sama BPJS juga. Tetapi pemerintah daerah hanya bisa membiayai BPJS itu 17.000 orang. Dari 96.000 hanya 17. Terus kasihan yang sisanya yang lain di mana? Ada BPJS juga dari pusat, dari dinas sosial. Tetapi lah masyarakat awam di sana pasti tidak memahami itu. Ya kan, rata-rata orang kampung dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti mereka datang ada BPJS, kita layani BPJS. Kalau tidak ada BPJS atau obat yang tidak tercover oleh BPJS, kita cover semua dari situ. Pak, tadi yang Bapak mention rumah sakit ada 132 kamar itu, berarti memang di Fak-Fak baru ada satu rumah sakit? Satu rumah sakit saja. Satu rumah sakit? Satu rumah sakit umum, dan kemudian yang ada di distrik-distrik itu adalah puskesmas. Puskesmas. Ada di sekitar 17 distrik ada puskesmas. Tapi setiap puskesmas juga bisa pakai? Bisa pakai. Bisa pakai. Ya, tetapi maklumlah puskesmas kan juga dokternya masih dokter umum, belum ada dokter ahli, dan kemudian peralatan juga terbatas, sehingga dokter kalau memang tidak ditangani harus rujuk ke rumah sakit. Pak, dengan jumlah masyarakat segitu, apa menurut Bapak satu RS itu cukup atau mungkin ada niat untuk nambah lagi Pak? Yang jelas pasti nggak cukup. Saat ini aja kita sudah kewalahan dengan program ini, tetapi kami tetap berusaha terus untuk bagaimana menambah dokter dan kemudian medis lain, peralatan dan lain sebagainya. Dan memang kami berharap juga bisa mendapatkan program dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo, untuk rumah sakit baru yang kami juga sudah ketemu dengan Menteri Keuangan untuk memohon agar supaya rumah sakit baru bisa dibangun, salah satunya di Fak-Fak untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Ya, semoga terwujud sih ya Pak ya. Siap. Soalnya dengan masyarakat yang segitu banyaknya harusnya bisa lagi sih Pak ya. Ya, betul. Semoga ya depannya. Progresnya gimana Pak, program yang Bapak tadi? Iya, yang luar biasa. Alhamdulillah sangat sangat bagus sekali. Di samping pengobatan gratis tadi Mbak. Yang kedua, saya mungkin program ini mungkin berada di Fak-Fak. Apa itu Pak? Yaitu pemberian, kalau Pak Presiden memberikan makan gratis MBG, saya di Fak-Fak memberikan makan gratis untuk pendamping pasien. Berarti yang kalau di rumah sakit yang dapat makanan bukan cuma pasien, pendampingnya pun. Pendamping juga. Karena gini, kenapa harus pendamping pasien dikasih? Masyarakat yang dari jauh yang saya katakan tadi, dari distrik-distrik yang jauh, pada saat mereka datang untuk karena rujukan dari puskesmas semuanya, mereka datang dengan apa adanya.
Dan kemudian karena keterbatasan, kalau mereka belum punya duit, berarti mereka nggak bisa beli makan. Ya. Kalau ada keluarga, mungkin mereka bisa cari keluarga. Tetapi kalau tidak, maka kasihan mereka harus tahan lapar. Betul sih, Pak. Itu maksimal berapa orang, Pak, berarti pendamping? 2 orang. 2 orang? Jadi 2 orang makan gratis ini kita kasih untuk 2 pendamping pasien. 2 pendamping pasien? Ya, 1 hari 3 kali. Pagi, 1 hari 3 kali, Pak? 1 pagi. Dan makanan yang dikasih itu adalah makanan yang kita makan, itulah mereka makan. Dan itu sangat menyentuh sekali, Mbak. Sangat menyentuh sekali. Pasti sangat membantu mereka sekali. Sangat, ya? sangat. Respon dari mereka juga sangat luar biasa. Ya? Testimoni yang keluar setiap saat itu sangat bagus sekali. Dan ini menyentuh sekali untuk mereka. Jadi artinya bahwa orang sakit kita lihat, dan kemudian yang jaga orang sakit pun kita lihat secara manusiawi. Nah, itulah niat saya untuk mewujudkan itu. Alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik. Oke. Itu mereka bisa tahu program-program ini dari penyuluhan kah, Pak, atau mulut ke mulut? Iya. Dari saya sampaikan waktu saya turun ke distrik, ke kampung, dan kemudian dari media, ya, dari radio, dan kemudian dari kepala distrik, kepala kampung, mereka tahu dari itu. Oke. Jadi kalau kita lihat saat ini rumah sakit itu jarang kita lihat untuk sepi atau karena orang sudah mulai berani untuk ke rumah sakit karena tidak ada biaya lagi. Ya, kalau kita bicara terkait BPJS sangat membantu juga, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Dan kemudian kalau orang di kampung, salah satu contoh gini ya, orang di kampung ini kan, taruhlah seorang ibu, dia tidak tahu kalau dia melahirkan itu normal atau tidak, ya kan? Jadi kalau dia tidak melahirkan normal, berarti harus kan operasi. Operasi kalau tidak punya program ini, Mbak, itu 9 juta. Mahal ya, Pak, ya? Mahal. Saya pernah di rumah sakit sendiri, ada yang mau melahirkan. Kemudian saya tanya kenapa? Bapak, saya harus operasi. Terus kenapa harus di sini? Dia nggak punya uang. Saya bantu untuk menyelesaikan itu. Dan lahir program ini salah satu seperti itu, Mbak. Ya. Itu satu orang yang kita lihat. Berarti lahiran juga tercover ya, Pak? Semua tercover, Mbak. Keren. Semua tercover. Yang justru yang gini loh, yang paling berat ya. Karena rata-rata orang ibu-ibu di kampung ini kan usia kandungan anak masih muda, ya. Banyak yang kemudian kurangnya juga karena dokter yang masih itu, sehingga mereka pada saat melahirkan juga nanti pada waktunya baru ke puskesmas. Dari situlah puskesmas begitu melahirkan nggak bisa, rujuklah mereka ke rumah sakit. Luar biasa sih, Pak, ya, progresnya juga ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa, Pak, di program ini? Tantangan terbesar itu tadi yang saya sampaikan, bahwa yang jelas pertama keterbatasan ruang rawat inap yang ada di rumah sakit. Yang kedua masih kurangnya dokter spesialis. Oh, ada berapa itu, Pak, kalau dokter yang sekarang di Fak-Fak masih kurang, sudah ada sekitar 6 lah, 7. Oke. Itu dokter spesialis ya. Yang belum ada itu adalah dokter spesialis mata, jantung, paru, ya. Kalau dokter yang sekarang, dokter kandungan itu sudah ada, dokter anak sudah ada, beda, dokter penyakit dalam, yang lain. Ini lagi sementara kami untuk berusaha untuk menambah dokter ini agar supaya bisa terpenuhi. Itu upayanya yang dilakukan apa, Pak, untuk menambah untuk mencari dokter spesialis yang lain untuk kontrak, mereka bisa masuk ke Fak-Fak. Oh, oke. Berarti dari luar gitu, Pak? Dari luar, benar. Luar, ya? Betul. Oke, Pak. Mungkin kita sekarang ke pendidikan kali. Tadi Bapak bilang kan ada 2 program yang terpenting ya, yang jadi tujuan Bapak gitu, impian Bapak untuk membantu orang. Selain kesehatan, ada juga pendidikan. Kalau di pendidikan apa aja, Pak, program? Kalau pendidikan sama saja pendidikan gratis, Mbak. Oke. Jadi selama ini mungkin kita dengar ada pendidikan gratis, tetapi saya punya pendidikan gratis ini mulai dari SD,
SMP, SMA. Oke. Jadi gratis itu semua gratis Mbak. Yaitu sepatunya. Sepatu. Oh, ini berangkat pasti dari ini ya Pak ya? Yang tadi ya awal ya Pak dari ya? awal itu tadi. Yang saya sampaikan di awal. Iya. Jadi sepatunya, kaos kaki, celana, rok seragam semua. Jadi satu orang dapat 4 pasang Mbak. Jadi baju seragam, pramuka, kemudian baju batik dan olahraga. Ya, olahraga. Dan itu semua anak Papua dan juga non Papua. Tidak membedakan. Ya. Yang penting memang anak dari daerah anak Fak. dari daerah Fak. Dia tidak membedakan dia kaya, ada berada, orang tua, semua sama. Semua sama rata ya Pak ya? Ya. Jadi apa namanya, setelah seragam itu kita sudah distribusi dan sementara mereka sudah gunakan. Ada berapa sekolah sih Pak di Fakfak? Kalau SD-nya itu hampir 142 kampung itu ada sekolah SD semua Pak. Ada sekolah SD semua, itu semua dicakup sama program pendidikan gratis? Semua. Luar biasa Pak. Semua dicakup, terus kemudian SMP dan juga SMA. SMA, ya gini, sekolah ini negeri dan swasta. Oke. Negeri dan swasta semua kita cakup. Jadi tidak ada. Yang kedua, dari seragam, setelah seragam ini, kalau di swasta kan ada biaya SPP, betul. Terus biaya pembangunan. Betul. Itu pun kita cover lagi. Wow. Jadi tidak ada satu sen pun lagi untuk anak siswa untuk bayar SPP dan juga biaya pembangunan. Ya. Jadi dari sekolah itu bicara gratis, ini benar-benar kita gratiskan semuanya. Seperti begitu. Wow. Jadi dua hal ini yang menjadi fokus saya selaku bupati di tahun pertama. Fokus saya benar-benar untuk mengurus manusianya, manusia, sehingga bagaimana program ini menyentuh dan di sini tidak ada perbedaan. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Keren. Jadi bukan orang Papua asli tetapi non Papua, kita sama ratakan, begitu. Pak, tapi dengan sekolah yang sebanyak itu ya, dan dengan ya pasti anak-anak yang tercakup sama program pendidikan gratis Bapak yang banyak gitu ya Pak ya. Itu cukup Pak, dananya dari APBD itu cukup Pak? Cukup. Yang jelas itu yang tadi, karena niat saya untuk program ini harus jalan dan ini harus saya cukupkan Pak. Dan selain itu untuk SD, SMP, SMA saya juga memberikan beasiswa untuk anak-anak Fak-Fak yang kuliah di seluruh Indonesia. Itu 1.500 beasiswa. Maksudnya kuliah keluar berarti? Di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar. Kampus ada berapa Pak di? Kampus di Fak-Fak ada kurang lebih ada 5. Ada 5. Itu kampus. Gimana cara mereka daftar untuk ini program Bapak yang tadi? Jadi terkait dengan beasiswa memberi beasiswa, yang pertama kita prioritaskan karena ini banyak. Yang pertama kita prioritaskan anak-anak Papua dulu. Setelah anak Papua kita prioritaskan masuk semua anak Papua untuk beasiswa ini yang ada di Fak-Fak maupun kota studi lainnya. Setelah cukup mereka sudah tercover semua, kita lihat lagi anak-anak non Papua yang orang tuanya kurang mampu. Kita cover lagi mereka di situ. Sehingga yang tercover untuk tahun ini saya 1.500 beasiswa yang udah dikeluarkan untuk dikeluarkan. Yang sebentar lagi berjalan ya. Sudah 1.000 kasih jalan, yang sekarang kami lagi siapkan untuk 500. Beasiswa untuk full Pak? Full. Sampai lulus? Sampai lulus, tapi untuk 1 tahun ya. Kita bayar 1 tahun. Gitu. Baiklah. Keren Pak. Ya. Mungkin ini sangat luar biasa sih Pak ya. Yang niat Bapak untuk membantu sampai ke kuliah loh Pak. Ya. Sampai ke kuliah ya pendidikannya. Ya, betul. Emang gimana sih cara Bapak untuk ningkatin kualitas SDM gitu Pak? Ya, kita bicara untuk terkait dengan Indonesia Emas di 2045. Ngaitkan dengan programnya Bapak Presiden.
Berarti untuk pendidikan ya kita harus mulai dari sekarang. Iya betul Pak. Ya kan? Ya, siapa tahu nanti di tahun-tahun ke depan dokter udah bisa dari Fak-Fak juga ya Pak ya. Saya juga lagi artinya menyiapkan ini sehingga nanti kita lihat. Saya juga sudah mengirimkan di mana Anda bisa kerjasama. Saya juga mengirimkan mereka ke Politeknik di Cepu yang untuk minyak dan gas. Ya. Saya juga ada kerjasama mereka juga dengan sekolah penerbangan dan juga sekali juga untuk khususnya dengan dokter-dokter spesialisasi tadi itu, dokter umum dan juga dokter spesialis, sehingga memang betul-betul untuk kita siapkan sekarang sehingga ke depan sumber daya manusia benar-benar sudah siap untuk di Fak-Fak, baik dari guru maupun yang lain dan lain sebagainya. Luar biasa ya Pak, semoga ya terwujud ya Pak. Ya, insya Allah, amin. Ya. Pak, kita ke potensi daerah deh Pak sekarang. Ya. Yang saya tahu Pala Pak, bener ya Pak ya? Ya. Jadi pengen saya Pak, boleh kali Pak ya? Silakan ya. Oke, itu gimana Pak strategi Bapak dalam mengembangkan komoditas pala ini Pak, supaya mungkin ya lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ya, petani gitu Pak. Baik, kalau pala ini adalah masa depan orang Fak-Fak. Ya. Dari dulu masyarakat Fak-Fak ini punya kehidupan, sumber kehidupan mereka itu ada di pala. Ya. Pala ini yang membuat orang-orang Fak-Fak bisa menyekolahkan anak sampai hari ini, bisa menjadi orang-orang hebat itu dari pala. Ya. Kebanyakan berarti emang sebagian besar memang petani pala ya Pak? Ya, pala itu artinya saya katakan bahwa masa depan orang Fak-Fak ada di situ. Sehingga yang tadi masyarakat itu betul-betul dari pala ini mereka bisa menyekolahkan anak dan kemudian kehidupan mereka ada di situ. Nah, cuman karena lagi sementara kami juga lagi mendorong agar bagaimana supaya pala ini dulu kan masyarakat itu kalau dulu diekspornya langsung dari Fak-Fak ke Singapura. Tapi sekarang dia melalui Surabaya. Ya, kami lagi coba melakukan untuk terobosan terkait dengan pala ini ke depan. Ya. Pak. Di samping pala ini juga ada biji yang bisa dijual, ada juga kan buah pala. Pala itu yang sekarang juga sudah dikelola oleh UMKM untuk manisan pala, sirup pala, dan juga ada sekarang sudah muncul parfum pala. Oh iya? Ya. Ada parfumnya juga Pak? Ada kecap pala, dan banyak jenis yang sudah mereka lakukan. Gitu. Itu gimana sih emang cara Bapak untuk mendorong UMKM yang Bapak bilang ini kebanyakan pala semua itu Pak, supaya bisa ya mungkin selain lokal bisa juga internasional mungkin Pak? Betul. Gimana itu Pak caranya? Ya, jadi jelas ini pasti akan membutuhkan orang-orang tertentu yang bisa untuk kita dorong. Dalam hal ini mungkin ada investor yang mungkin akan kita dorong untuk membantu soal pengembangan pala ini dan kemudian untuk mendorong UMKM dalam mengelola buah pala dan lain sebagainya. Seperti begitu. Pak, aku penasaran sih Pak, kalau pariwisata, kalau someday aku mau ke Fak-Fak itu kira-kira kemana yang ikonik Pak? Kalau Fak-Fak memang betul, hari ini kita bicara pariwisata, sebenarnya daerah tidak kalahnya dari tempat lain. Ya. Kemarin dari saya sudah ada 4 kapal besar yang sudah datang Fak-Fak tapi tidak berlabuh di pelabuhan. Mereka hanya di tengah laut. Itu kemudian turun mereka untuk melihat kawasan wisata di Fak-Fak. Ya kalau pulau-pulau kecil kemudian lautnya cukup bagus, ada juga peninggalan sejarah di Fak-Fak. Banyak juga Perang Dunia Kedua ya. Tetapi karena belum terlalu banyak terekspos karena persoalan juga transportasi yang masih terbatas ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk sumber daya alam kemudian terkait dengan wisata, saya pikir sangat luar biasa di Fak-Fak. Tidak kalah menariknya. Itu. Ya. Pantai Pak rata-rata atau enggak? Kalau pantai kita si pasirnya kurang, tapi lautnya yang dengan pulau-pulau kecil.
Oke. Pak, mungkin terakhir nih ya Pak ya. Ya. Kalau Bapak misalkan 5-10 tahun ke depan gitu, mau dikenal oleh masyarakat Fak-Fak tuh Bapak pemimpin yang seperti apa? Dan mungkin sekalian langsung pesan-pesan Bapak untuk mereka Pak. Ya. Mungkin sahabat Kompas.com juga mau dengar. Ya, saya punya impian satu aja Mbak, bahwa saya menjadi bupati hanya bisa melihat masyarakat Fak-Fak itu tersenyum karena apa yang saya lakukan bisa menyentuh mereka dan juga mereka rasakan bahwa Bupati Samaun Dahlan punya perhatian besar dan membuat masyarakat Fak-Fak tersenyum. Ya, karena itu aja Pak. Nah, itu nggak ada kesan yang terlalu ini buat saya. Tetapi saya hanya ingin agar supaya masyarakat Fak-Fak itu tahu kepuasan atas kepemimpinan saya, menyentuh benar kalangan bawah, sehingga mereka merasa perhatian khusus, hanya melihat mereka tersenyum karena kepemimpinan saya. Itu aja. Yang terakhir, saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak dari Karas 3 sama Tamaki, bahwa mari sama-sama kita bangun negeri ini baik, kita jauhkan perbedaan, kita sama-sama rangkul satu dengan yang lain, dukung pemerintah, dukung kepemimpinan saya sama Bapak Wakil Donatus hari ini, untuk sama-sama kita bangun Fak-Fak agar Fak-Fak ini dapat berjalan, masyarakatnya sejahtera, dan negeri ini damai dan juga maju bersaing dengan daerah-daerah lain. Ya, amin ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Bisa terwujud visi dan misi Bapak juga ya. Semoga kedepannya juga pasti Bapak dikenal sebagai pemimpin yang ya luar biasa lah Pak ya. Siap. Pastinya sih ya Pak ya. Dengan ya dari tadi kisah Bapak pertama sampai sekarang udah jadi pemimpin dan masih bermimpi untuk membantu gitu semua orang ya Pak ya. Itu luar biasa. Harapannya itu aja sih Mbak. Bagi saya nggak ada yang lebih dari itu. Ya. Bahwa apa sih yang kita bawa? Apa sih yang kita buat? Ya. Tahta jabatan nggak ada artinya. Kalau dikasih kesempatan dan kita tidak membuat menyenangkan orang lain, ya itu aja sih. Ya. Itu hanya impian saya bahwa bisa merasakan bagaimana hidup susah, bagaimana merasakan. Jadi kalau saya melihat orang lain susah, saya merasa juga. Nah itu, dan hanya itulah bahwa apa sih yang kita cari. Ya. Kalau kita dikasih kesempatan untuk memimpin, maka lihatlah orang yang bisa kita lihat. Luar biasa. Nah itu. Aduh Pak, saya tunggu undangannya ya Pak ya ke Fak-Fak ya. Oh siap. Tapi saya bilang dulu sama produser saya, tolong Bapak bilangin dulu. Siap. Ya boleh ya Pak ya. Terima kasih udah datang ke Nusa Raya Pak, udah ngobrol-ngobrol bareng Jessica juga Pak ya. Mbak Jessica, terima kasih. Siap, saya yang terima kasih Pak. Ya, Oke, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menonton Nusa Raya pada kali ini bersama saya Jessica Emanuela. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.